Ya, kembali lagi dengan saya Marina Krismarta. Di video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang tips dasar dalam mengerjakan soal TOEFL. Dan di sini ada 3 hal yang bisa kalian perhatikan, dan ini menjadi hal dasar untuk memahami soal TOEFL atau untuk mengerjakan soal TOEFL. Pertama, yang harus kalian tahu dan kalian lakukan ialah mempelajari kalimatnya dulu. Jadi tidak mungkin kita mengerjakan soal TOEFL tanpa membaca kalimat atau setidaknya sedikit mengerti maksud dari kalimat tersebut. Jadi konteks tetap harus diperhatikan. Kalau kita tidak tahu artinya bagaimana? Ya setidaknya kita tahu beberapa kata ya, atau membuat otak kita bisa berpikir perkiraan tentang artinya. Dan saya bisa kasih tips kalau sebelum kalian mengambil tes TOEFL, setidaknya kalian memperkaya vocabularies dulu. Jadi itu bisa dilakukan dengan mengerjakan soal TOEFL, lalu bisa juga cari vocabularies for TOEFL, ada juga yang menyediakan itu. Jadi kalian bisa banyak baca buku juga, lalu bisa baca watch movies, itu untuk nambah vocabs. Jadi intinya tidak mungkin kalau kita tidak tahu banyak vocabs lalu mau mengerjakan soal TOEFL dan dapat nilai bagus. It's impossible. At least kalian sedikit banyak punya kosakata yang sudah kalian tahu. Kedua, ialah kalian harus mencari jawaban yang setidaknya melengkapi kalimat tersebut. Cara pertamanya ialah kalian bisa eliminasi. Eliminasi itu seperti A, kita sesuaikan apakah cocok, mungkin tidak kita coret. B, kita coret. Jadi seperti eliminasi itu seperti gini, misalnya subjeknya yang hilang. Lalu kalian scan aja nih, A, B, C, D ini yang bukan subjek mana. Misalnya yang lainnya itu verb, berarti kalian coret yang verbnya. Berarti pilihan tinggal 2 nih, B dan C misalnya. Lalu kalian pilih mana yang lebih tepat. Bisa dari unsur plural or singular nouns. Nah, itu bisa juga dinilai ya dari situ. Lalu yang ketiga ialah do not try to eliminate incorrect answers by looking only at the answers. Jadi salah banget kalau kalian hanya melihat jawabannya saja tanpa dicocokin dengan soalnya atau dengan kalimatnya. Karena jawaban-jawaban itu akan terlihat benar aja kalau tidak dicocokin dengan soalnya. Kalau kita cocokkan, kita baru bisa melihat kejanggalan dalam jawaban yang ada. Jadi itu ketiga-tiganya adalah tips dasar yang saya bisa bilang ini sangat dasar untuk mengerjakan structure questions. Ke skill pertama. Be sure the sentence has a subject and a verb. Ini adalah hal paling dasar yang juga diatur di bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi di bahasa Indonesia pun kita harus ada subjek dan predikat. Mungkin kalian udah terbiasa dengan bahasa sehari-hari, nah itu harus hati-hati dalam mengerjakan soal bahasa Inggris. Karena dalam soal bahasa Inggris, setidaknya kita tuh juga harus punya kemampuan bahasa Indonesia yang cukup baik dan benar ya. Di sini ada example number 1. Blank was back up for miles on the freeway. Oke, di sini kalian bisa tebak nggak apa yang hilang? Subjek kah atau verb? Oke, ini udah kelihatan ya. Di sini verbnya sudah kelihatan, was back up. Ini adalah verb. Sorry, tulisannya jelek. Jadi di sini yang hilang adalah subjek. Sekarang kita eliminasi ya. Seperti trik tadi, kita study dulu sentence-nya. Oke, kita udah study yang hilang adalah subjeknya. Ya, dan ini kayaknya sedang membicarakan tentang keadaan jalan ya, kalau kita scan. Oke, sekarang langsung ke pilihan nomor A. Di sini yesterday. Apakah ini subjek? Jelas tidak ya, berarti coret. Yesterday itu time adverb atau keterangan waktu. In the morning, ini sama ya dengan yang A, ini bukan. Lalu yang C, traffic. Ini noun, ya kelas kata yang noun, dan ini bisa menjadi subjek. Kita simpan dulu. Lalu cars. Ya, ini juga noun dan bentuknya plural. Ini bisa aja, bisa. Tetapi kita coba cek dulu ya. Ini saya kasih titik dulu. Bisa aja. Sekarang kembali lagi ke kalimatnya. Kita cocokin setelah eliminasi. Yang trik nomor 3 tadi dicocokkan dengan kalimat. Blank was back up for miles on the freeway. Di situ ada keterangan was. Was itu menunjuk pada singular. Kalau lebih dari satu berarti were back up. Sekarang tanpa ngerti artinya pun kita harusnya udah tahu traffic atau cars.
Yang singular jelas yang C, traffic atau C ya. Aduh, jelek banget tulisannya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Kenapa? Karena cars ini ada S-nya, jadi plural ya. Jadi ini salah. Kalau jawabannya di sini were, ya bisa aja cars were back up ya. Even though the meaning would be a bit weird. Nomor 2. Engineers blank for work on the new space program. Oke, kita langsung study the sentence. Engineers itu subjek. Ya, ini subjek ya. Berarti subjek sudah ada. Lalu yang hilang ialah engineers blank for work on the new space program. Work di sini bukan verb ya. For, karena ada for work, berarti ini keterangan untuk apa gitu. Jadi untuk engineers bla 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 for work on the new space program. Jadi ini alasannya lah. Nah, di sini engineers-nya apa gitu. Tidak ada keterangan verbnya ya. Di sini berarti yang hilang adalah verb. Oke. Sorry, saya hapus dulu yang tadi. Verb. Oke. Sekarang langsung kita eliminasi. A, necessary. Necessary itu kelas katanya adjective ya. Necessary adjective. So it's not eliminasi ya. Eliminated. Oke, B, are needed. Are needed. Ini verb ya. Dan verb yang bentuknya passive voice karena ada to be-nya and verb 3. Ini harus kalian pelajari juga ya, setidaknya harus tahu. Nah, karena ini verb, ini bisa aja benar ya. Kita simpan dulu. C, hopefully. Of course not. Hopefully itu adalah adverb. Atau kata keterangan. Next month. Ini bukan verb ya. Ini adalah time adverb. Jadi yang udah paling jawabannya udah single jawabannya ya hanya are needed. It's a verb. Jadi engineers are needed for work on the new space program. Langsung make sense ya. So jawabannya adalah B. Nomor 3. The boy blank going to the movies with a friend. Oke, di sini langsung lihat ya. The boy itu subjeknya, berarti sudah ada ya, the boy. Yang hilang, jangan terkecoh dengan going. The boy going to the movies with a friend. Ya bisa aja ya, kadang kedengarannya, oh itu kan verbnya. Ya memang itu verb, tapi fungsinya di kalimat ini bukan sebagai verb. Oke, kenapa? The boy blank going to the movies with a friend. Karena kalau emang dia mau kalimat jadi satu kalimat, bisa aja, tetapi strukturnya salah. Dia harusnya nambahin, atau dia harusnya bilang the boy goes to the movies with a friend. Bukan going ya. Going tuh kayak sedang terjadi. Dan ini kalau nggak ada to be-nya, to be and verb ing itu bukan kalimat yang benar. Jadi langsung aja, ini to the point, ini verbnya yang hilang ya. Ada komponen verb yang hilang. Jadi di sini ini perhaps a verb tapi tidak complete. So let's eliminate. A, he is. Ini jelas terlalu banyak subjek ya. Ada extra subjek. Jadi ada he-nya lagi padahal di sini di kalimat sudah ada the boy. Jadi ini enggak, ini salah. B, ini juga salah ya. He always was. Kita nggak perlu he lagi di sini. C, is relaxing going to the movies with a friend. Apakah betul? Tidak ya. Karena di sini ada extra or unnecessary verb with ing. Is relaxing. Jadi yang benar yang mana gini. Kalau coba aja dia nggak ada going di kalimat. The boy is relaxing to the movies with a friend. Bisa betul, tetapi konteksnya agak aneh. Tapi kalau dia hanya is, nggak ada relaxingnya, ini bisa aja betul, sangat betul. Kalau nggak ada relaxing, jadi ini salah ya. Terlalu banyak verb ing-nya. Jadi tabrakan dengan going to. D. The boy will be going to the movies with a friend. Ini betul ya. Kenapa? Karena ini secara structure juga benar karena menunjukkan dia akan. Sekarang belum ya, sekarang belum terjadi, tetapi dia akan pergi nonton film dengan temannya. Kayak gitu. Jadi the answer is D.
mungkin itu aja dulu tips yang bisa kalian pelajari dalam mengerjakan atau persiapan untuk mengerjakan soal TOEFL. Intinya ialah tadi, 3 hal tadi. Ya, kalian harus memahami dulu kalimatnya, lalu mencoba mengeliminasi jawaban yang tidak dapat memenuhi atau tidak dapat melengkapi kalimat dengan benar. Lalu setelah dieliminasi, try to match with the sentence itself. Jadi itu 3 tipsnya. Semoga di soal TOEFL yang akan kalian kerjakan, tips ini bisa kalian ingat dan bisa dipraktikkan dengan baik. So, see you on other videos. Thank you for watching.